Pemirsa, untuk mengupas lebih dalam terkait dengan mahasiswa ITB yang membayar biaya kuliah via cicilan pinjaman online, kita sudah tersambung dengan Andreas Tamba selaku pemerhati pendidikan dari Komnas Pendidikan. Ya, selamat pagi Pak Andreas. Gimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Selamat pagi Pak Togi dan Mbak Yasmin. Baik. Ya, Pak Andreas, kita langsung saja terkait dengan yang sedang viral di media sosial. Ini terkait dengan kebijakan mahasiswa ini bayar biaya kuliah via cicilan pinjol. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, dalam hal ini masalah tentunya ada di perguruan tinggi ITB ya. Namun demikian solusinya sepertinya mau cari yang gampang, yaitu dengan menyarankan mahasiswa untuk pinjaman online. Nah, saya pikir ini adalah suatu kebijakan yang kurang memihak kondisi mahasiswa itu sendiri. Karena di tengah-tengah kesulitan mahasiswa untuk di pinjaman online. Yang tentunya pinjaman ini adalah pinjaman yang tidak menggunakan agunan. Nah, kita tahu bahwa pinjaman yang tidak menggunakan agunan pasti bunganya cukup tinggi. Dan itu harus diangsur selama 10 sampai dengan 12 bulan. Sementara uang itu adalah digunakan untuk membayar 1 semester. Lalu semester berikutnya apabila terjadi penunggakan lagi mau kemana? Ini kan menjadi memberikan solusi tetapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini kurang baik bagi sebuah perguruan tinggi. Oke, lantas Pak Andreas, bagaimana case-nya jika ada mahasiswa ataupun mahasiswi yang memang sedang mengalami kesulitan sehingga tidak bisa membayar UKT di waktu yang tepat? Solusi apa yang seharusnya diberikan oleh pihak universitas, Pak, dalam kasus tersebut? ITB apakah sudah berkomunikasi dengan para orang tua ataukah belum? Ya, ITB apakah sudah berbicara atau berdiskusi dengan orang tua ataukah belum? Saya pikir ini perlu dibicarakan dengan orang tua, sekalipun mahasiswa itu kategorinya pendidikannya orang tua. Sehingga orang tua perlu diajak bicara dahulu. Karena masalah ini kita belum tahu persis apakah oleh karena orang tua tidak mampu, ataukah oleh karena mengalami penurunan pendapatan, ataukah oleh sebab lain, misalnya ada mahasiswa yang penggunaannya terlampau besar atau boros. Ini harus diperhatikan dulu. Bisa memberikan alternatif kepada mahasiswa untuk melakukan pinjaman online. Yang kedua, pemerintah dalam hal ini juga harus memperhatikan betul ya, bahwa mahasiswa yang masuk ITB adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan. Tentunya punya kemampuan yang lebih dibandingkan yang lainnya atau secara rata-rata. Nah, ini adalah sebuah aset suatu daerah, asal mahasiswa itu sendiri, aset keluarga, dan juga aset suatu negara. Nah, yang seperti ini harusnya pemerintah punya tanggung jawab. Paling tidak dengan KIP yang sudah dilaksanakan bisa menjadi sebuah alternatif untuk penyelesaian masalah hal-hal yang demikian. Ya, Pak Andreas, ini mungkin apakah memang ada permasalahan di ITB sendiri terkait dengan mungkin manajemen problem atau finance-nya? Sehingga dari pihak universitas ini mengajukan atau enggak menyarankan. Maaf, ini suaranya agak tersedat ya. Ya, Pak Andreas. Ya, masalah internal ya. Untuk masalah internal ITB saya belum tahu persis. Cuman saya amati dalam hal ini ITB itu sendiri belum melakukan suatu usaha yang maksimal. Jadi sepertinya mengambil jalan pintas untuk menyarankan mahasiswanya melakukan pinjaman online. Nah, ini harusnya berkoordinasi dan tentunya Kementerian Kemendikbud atau Mas Menteri dalam hal ini juga perlu memberikan masukan, mencari solusinya bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan ini bisa tertangani.
saya yakin hal seperti ini bukan hanya terjadi pada ITB saja, pasti perguruan tinggi yang lain pun punya masalah yang demikian. Namun demikian, ini yang muncul atau yang viral baru di ITB oleh karena ITB memberikan solusi atau tawaran solusi yaitu melalui pinjaman online. Ya, Pak Andreas, apakah sistem pendidikan kita ini ada istilah mungkin student loan? Kalau di Amerika kan ada tuh student loan, jadi para mahasiswa bisa mengajukan pinjaman. Ya, sebetulnya untuk ke depan Pak Andreas. ya, pinjaman mahasiswa itu memang suatu solusi yang tidak memberatkan. Saya pikir seperti itu, cuma mekanismenya sebetulnya ada suatu hal yang baik, yaitu sekarang ini kan bahwa NIK itu kan bisa digunakan untuk NPWP, bisa digunakan untuk hal-hal yang lain. Sehingga dari NIK ini bisa digunakan semacam jaminan atau mahasiswa tersebut bisa ditelusuri di kemudian hari setelah lulus. Sehingga kekhawatiran takut tidak membayar, kekhawatiran menjadi suatu kredit macet, ini bisa diminimalisir dengan adanya kerjasama melalui Kementerian Keuangan, melalui Dirjen Pajak, yang semuanya sekarang sudah terkoneksi, sudah terjalin dengan baik. Cuma kerjasamanya inilah yang harus mulai dilakukan dengan baik. Nah, melalui Kementerian Keuangan atau dunia perbankan ini juga perlu didorong terus pinjaman mahasiswa. Ya. Ya. Pak Andreas, apakah bisa mendengar suara kami dengan jelas? Suaranya agak tersendat. Agak tersendat, baik. Ya, Pak. Ya, Pak Andreas, saya ingin bertanya terkait dengan di Indonesia sendiri perguruan tinggi. Biasanya dalam menangani kasus seperti ini, apa yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, Pak? Dari beberapa yang saya amati, perguruan tinggi kurang berkomunikasi dengan para orang tua. Karena ada banyak mahasiswa yang akhirnya DO tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, ini yang perlu dicermati, bahwa kita harus paham betul mahasiswa sekalipun secara umur itu adalah sudah kategori dewasa dan punya tanggung jawab sendiri, tetapi dalam hal keuangan, kuliah atau pendidikan itu masih menjadi otoritasnya orang tua. Nah, ini harus ada komunikasi, karena bila orang tua tidak diberitahu, ya seperti kasusnya, karena apabila ada komunikasi dengan orang tua, misalkan begini, ini si mahasiswa A kok telat membayar, perlu dong bertanya kepada orang tua, apa penyebabnya? Apakah karena terjadi penurunan pendapatan, ataukah usahanya mengalami kendala sehingga saat ini tidak memberikan atau tidak mampu membiayai kuliah anaknya, lalu solusinya apa? Ini dialog ini saya pikir penting ya. Jangan menganggap sudah dianggap dewasa secara usia, tetapi dalam hal seperti ini terlepas dari orang tua. Ini harus diperhatikan, karena saya mengalami juga ada mahasiswa yang DO tetapi orang tuanya tidak tahu sama sekali. Dan perguruan tinggi juga tidak memberitahu ke orang tuanya. Tiba-tiba anaknya sudah tidak terdaftar di perguruan tinggi. Nah, ini yang kasus-kasus seperti ini harus diminimasi lah, supaya masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa itu sendiri bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik Pak Andreas, mohon maaf waktu kita terbatas. Terima kasih atas insight-nya Pak Andreas. Kita berharap pun juga ini ya, perguruan-perguruan tinggi Indonesia ini bisa menemukan solusinya, dan agar para mahasiswa ini bisa kembali belajar dengan fokus ya. Dan fokus juga ya. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Andreas Tama selaku pengawal pendidikan sudah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Sehat selalu.
Ya, itu salah satu tips dari Pak Andreas nih terkait dengan pendidikan Indonesia. Memang harus ada komunikasi antara orang tua, muridnya juga, mahasiswa, dan juga dari pihak perguruan tinggi. Sehingga tidak ada miskomunikasi. Dan juga tadi betul disampaikan oleh Pak Andreas, harus ditanya dulu kepada anaknya. Apakah memang sudah dibayarkan atau memang belum ada biaya. Sehingga mungkin dari pihak kampus atau perguruan tinggi bisa menemukan solusi terbaik, jangan sampai menggunakan pinjaman online, begitu ya. Dan Kementerian Pendidikan pun juga harus gerak cepat untuk menangani kasus tersebut juga ya. Ya betul. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, warga Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat gempar dengan peristiwa percobaan pembunuhan di sebuah kantor koperasi pada Senin siang. Ya, pelaku yang merupakan office boy menyekap dan menyerang 9 karyawan yang tengah rapat di ruangan dengan senjata tajam. 4 orang mengalami luka berat di wajah dan tubuh. Korban percobaan pembunuhan ini harus mendapat perawatan di RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, akibat mengalami luka berat di wajah, tangan, dan tubuhnya. Keempat korban terluka usai disabet parang oleh pelaku yang tak lain adalah office boy kantor tempat korban bekerja. Bahkan 2 korban mengalami luka serius dengan jari putus dan lengan yang nyaris putus. Peristiwa penganiayaan bermula saat 9 karyawan koperasi yang berkantor di Desa Kebonturi juga rapat di salah satu ruangan kantor koperasi. Pelaku tiba-tiba masuk dan mengunci pintu dari dalam dan mengeluarkan parang untuk menyerang korban yang tengah menggelar rapat. Meski sempat dilerai, pelaku yang emosi tetap menyerang korban dan kabur dengan melompat dari lantai 2 kantor. Petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi serta mengamankan parang yang digunakan pelaku untuk melakukan penyerangan. Total karyawan 9, pelaku 1, ya. Yang kena 4 korban. siapa aja Pak, bisa disampaikan? Yang korban itu? Kepala cabang, Yang kedua? staf lapangan 2. Satunya? Lebihnya ya berusaha untuk menghindar dan memisahkan. Meringkus pelaku. Rekan penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat. Lain-lain nanti hasil perkembangan pemeriksaan dan sebagainya. Oke? Siap. 4 korban luka berat semua itu? Atau ada 2 atau berapa? Nanti lihat hasil pemeriksaan dokter. Ini kantor ya kan? Kantor ya. Koperasi. Pelaku yang sempat berusaha kabur berhasil diamankan karyawan koperasi dan diserahkan ke petugas Polsek Arjawinangun. Ini petugas masih mendalami motif pelaku menyerang karyawan koperasi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan.